Hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, saudara. Di mana kita tahu bahwa saat saudara mengingat akan kematian Tuhan, saudara yakinkan diri saudara bahwa ada selalu pribadi yang menerima saudara. Ada kasih yang sempurna untuk saudara. Ada kasih yang selalu tulus untuk saudara. Ya, apapun yang saudara alami saat saudara berdiri dan duduk berjalan sampai di tempat ini, di kursi ini, yakinkan saat saudara memperingati hari kematian Yesus, ada pribadi yang selalu ada untuk saudara. Amin. Kasih yang sempurna untuk saudara. Di dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Menurut saya, gak ada kasih seperti kasih Tuhan, saudara. Siapa yang bisa mengasihi saudara lebih dari kasih Tuhan? Kasih cinta pertama saudara mungkin? Gak bisa mungkin. Pernah dia ingin mati untuk saudara, itu Romeo dan Juliet ya saudara. Tapi ada enggak? Ada enggak anak muda yang dia cinta mati saya bu? Coba perhatikan, benar enggak? Sama seperti kasihnya Tuhan untuk saudara. Enggak ada kasih yang saudara bisa dapatkan sebesar kasihnya Tuhan. Ya, pengorbanannya itu adalah bukti saudara. Bukti bahwa dia memiliki kasih yang benar-benar murni. Kasih yang gak ada embel-embel apapun. Hanya kasih, udah. Hanya mengasihi, udah. Gak ada embel-embel bla bla bla, gak ada. Jadi minggu ini saya kasih judul kematian memurnikan kita. Ya, kehidupan orang percaya selalu akan diperhadapkan yang namanya pemurnian, kematian, krisis. Ya, mengapa? Kalau aduh bu, jangan dong. Iya harus. Mengapa? Karena tujuannya supaya kita tetap jadi lebih dewasa. Tujuannya Tuhan memurnikan kita. Saat Tuhan memurnikan kita dan kita murni, baru tuh Tuhan bertahta dalam diri kita. Ya, baru tuh Tuhan akan bertahta dalam diri kita saat kita murni, digoncangkan, disucikan, dimurnikan. Nah, fase-fase pemurnian lewat kematian daging, lewat krisis-krisis yang berat. Ya, Jumat Agung ini adalah fase yang berat waktu pengikut Yesus di zaman lalu. Ya, fase-fase pemurnian ini, saudara, dialami juga oleh Daud. Ya, saya baca di Mazmur 23 ayat 4 di versi mudah dibaca, dia katakan saat dia melewati lembah kekelaman di dalam versi yang biasa, tapi saat melewati lembah gelap seperti kuburan, engkau tetap besertaku. Artinya ternyata di dalam pemurnian, dalam penggoncangan, dalam penyucian, ya lihat proses, lihat krisis yang berat, Tuhan akan bertahta. Ya, dikatakan di dalam lembah seperti kuburan, saudara. Krisis-krisis yang kita hadapi benar kayak kita dalam kematian. Gak ada pengharapan, gak ada yang bisa diandalkan. Gitu. Yesus pun mengalami, ya kan? Dia dikoncangkan dalam kemurnian hati dan jiwa dan tubuhnya. Dia sebagai 100% Tuhan, tapi juga di saat itu dia 100% manusia. Bisa aja dia gak mau lakukan itu. Dan pemurnian itu terjadi dalam Taman Getsemani, saudara. Pertama jiwa dan hatinya. Dia benar, Tuhan kalau bisa cawan ini beralih daripadaku. Itu goncangan yang hebat, pemurnian untuk dia mau gak melakukan kehendak Bapa di surga. Makanya sampai dia mengalami peristiwa hematrodosis. Di mana seseorang memiliki stres berat sehingga peluh-peluh keringatnya seperti darah. Pecah pembuluh darahnya seperti darah. Itu pemurnian penyucian yang berat untuk Tuhan. Saat itu belum itu lagi saudara, klimaksnya pemurnian sebagai 100%-nya manusia adalah di mana saudara? Dia hati sudah capek, stres, sedih. Jiwa juga stres, sedih. Tapi puncaknya saat dia di kayu salib, sakitnya minta ampun. Makanya ada kata Eli, Eli, lama sabachthani.
Betapa dia benar-benar menghadapi kematian, krisis. Sampai dia mengucap, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Sebagai Yesus gak mungkin dia akan bisa seperti itu kalau dia gak merasakan getirnya rasa penderitaan itu terjadi. Sampai dia berpikir, apakah engkau Bapakku meninggalkan aku? Itu 100%-nya manusia, saudara. Itu kesakitannya sebagai manusia. Jiwa, tubuh, dan hati dimurnikan untuk dia menyelesaikan kehendak Bapa di surga. Jadi pemurnian itu terjadi bukan hanya oleh Daud. Kalau kita lihat di seluruh cerita Alkitab, kalau saudara perhatikan banyak cerita gitu ya. Tuhan juga mengalami pemurnian. Di mana di fase-fase krisis itu apakah dia tetap melakukan kehendak Bapa di surga atau enggak? Karena itu berat. Nah, di sini saudara, kita sadari bahwa tidak ada satupun orang percaya akan tidak melewati yang namanya pemurnian. Kita akan mengalami fase-fase di mana Tuhan menggocoh iman kita. Di mana Tuhan ingin menyucikan hati dan pikiran kita. Tuhan menfilter kita. Ya, di Matius 3 ayat 12, saya baca di versi mudah dibaca. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkannya dan mengayak butir gandum sehingga hanya yang baik saja tinggal. Lalu ia akan menyimpan gandum yang baik di gudang, bagian yang tidak baik akan dibakarnya dengan api yang tidak akan padam. Tuhan sudah memegang alat penampi, saudara. Waktu saya mau mempersiapkan ini, saya bilang, Tuhan yang benar ini, Jumat Agung harusnya bicara tentang ketaatan, kesetiaan. Aduh ini firman agak keras, saya bilang. Tapi mungkin perlu juga kita mendapatkan hal ini, saudara, supaya kita menghargai kayu salib itu bagaimana, gitu loh. Setiap kita harus siap, berani untuk ditampi pada waktunya. Tuhan sudah memegang alat tampi itu. Tujuannya apa? Untuk tahu yang berkualitas tetap bertahan, yang jelek-jelek dia akan bakar dengan api yang gak pernah padam. Baptisan api hanya dipegang oleh Tuhan. Jadi kalau saudara bilang kekristenan itu, ya kan kita sudah tahu kalau siapa mengikut aku, pikulah kuk. Sangkal dirimu dan pikulah kuk dan ngikut aku. Itu sudah menjadi bagian dari hidup kita, saudara. Gitu ya. Nah, hari ini kita mengingat kembali peristiwa kematian Tuhan di zaman dulu. Ya kalau sekarang mungkin kita nggak sesedih pengikut Yesus di zaman dulu, saudara. Karena kita tahu 3 hari nanti bangkit, Tuhan menjadi Allah yang bangkit seperti tadi lagu ya. Luar biasa kita mendapat Allah yang hidup. Itu sekarang. Kita coba flashback di zaman dulu, saudara. Di zaman dulu di mana Yesus yang diunggul-unggulkan, yang memberikan mukjizat berbagai banyak hal, pengajaran-pengajaran dahsyat. Seketika itu ditangkap seperti seorang penjahat yang hebat, dihina begitu rupa dengan salib yang dilambangkan kebodohan untuk orang Romawi. Bayangkan pengikut Kristus bagaimana, saudara. Digoncang imannya. Disucikan, dimurnikan. Apakah selama ini engkau mengikut aku itu benar-benar ngikut aku atau enggak? Digoncang lihat peristiwa kematian Tuhan. Dimurnikan, difilter. Yang berkualitas tetap bertahan. Yang mulai enggak berkualitas dia akan dibakar. Zaman sekarang kita harus punya sesuatu dasar yang kuat, saudara. Zaman sekarang kekristenan jangan abu-abu gitu ya. Kita harus ekstrim-ekstrim sekalian. Cinta Tuhan sekalian. Mengasihi dengan ekstrim dengan Tuhan. Jangan abu-abu. Karena dunia ini dunia semakin jahat. Lewat peristiwa Jumat Agung ini kita akan belajar 3 sikap respon dari beberapa tokoh dalam peristiwa penangkapan sampai kematian Yesus. Nah, yang pertama, saat seseorang akan dimurnikan, disucikan, digoncang dengan krisis. Kematian yang saya bilang ini adalah kita sampai enggak
tahu mau bikin apa. Kita hanya mengandalkan Tuhan dan iman, dan itu pun kita nggak tahu terjawab atau enggak. Ya mungkin digoncang dengan ekonomi, COVID kemarin gitu ya. Digoncang dengan pernikahan yang kata orang itu sudah nggak ada harapan. Digoncang dengan anak-anak yang mungkin bikin sakit hati yang membuat kita rasa, aduh nggak mungkin anakku bisa kaya. Kita berdoa tapi kita belum lihat janji Tuhan. Ya, krisis-krisis yang kita nggak bisa ngandalin apa-apa selain iman dan pengharapan. Pertama adalah sikap berani dan sadar menghadapinya. Saya ambil kisah ini lewat contoh Yusuf dari Arimatea dan Maria. Matius 27 ayat 57 sampai 61, menjelang malam datanglah seorang kaya orang menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkannya sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Saya lanjut di Matius 28 ayat 1. Ini tokoh Maria yang tadi di ayat terakhir ya sudah disebut, Maria duduk tinggal di situ. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ada dua tokoh di mana saat itu krisis, semua murid bersembunyi, semua murid lagi stres, hampa mungkin ya, shock sampai Yesus, Yesus. Semua orang lagi berpikir dengan konflik dirinya karena tidak punya pengharapan yang pasti, yang diandalkan sudah mati. Dua orang yang tetap berjalan, saudara. Dua orang yang tetap beraksi di dalam krisis yang luar biasa dahsyatnya itu. Itu isu yang besar di saat itu, saudara. Ya kan? Karena orang-orang kepala-kepala Taurat dan Pilatus sebagai gubernur aja menangani kasus Yesus. Itu isu negeri yang besar. Itu keadaan mencekam pasti saudara. Ya, coba saudara bayangkan, saudara lihat sinetron gitu, drakor. Kok saya pernah lihat itu apa? Avenger Endgame gitu ya. Wah, waktu idola kita mati itu kita kayak, mati, aduh gitu kan. Kalau saudara sudah ngikutin idola saudara tiba-tiba mati kan hati seperti rasa aduh, itu kita lihat film. Bayangkan dalam kehidupan sehari-hari pengikut Yesus pada saat itu. Dia shock, depresi, benar-benar gak bisa melakukan apa-apa, bersembunyi. Tapi ada satu orang yang datang ke Pilatus. Boleh gak saya ambil mayat ini? Boleh gak saya ambil dan dia kafani? Dia kuburkan Tuhan Yesus baik-baik. Saudara, dari dua tokoh ini, Yusuf dan Maria adalah orang yang berani menghadapi krisis. Dasarnya hanya dia mengasihi Tuhan dan hanya percaya akan pengharapannya dia. Dasarnya cuma itu, saudara. Sangat mengasihi Tuhan dan percaya sama Tuhan. Meskipun nggak tahu nanti endingnya gimana gitu ya. Kalau kita membayangkan Yusuf ini punya jabatan strategis, saudara. Bisa aja dia mikir, aduh nanti kalau saya ngomong gini nanti jabatanku dilengserkan ya. Jangan-jangan nanti malah saya dianggap sindikat, saya jadi orang yang bersekutu, bersekongkol, saya juga dipenjara. Gak ada tuh pikiran Yusuf seperti itu. Maria, wanita di zaman dahulu itu orang yang golongan bawah. Ya, nggak perlu ikutin isu-isu besar. Ngapain kamu ikut isu-isu pemerintahan yang ini? Ya, yang satu kota sudah melihat semua masalah itu. Ngapain kamu duduk di TKP itu, gitu kan? Di kuburan itu kan TKP. Kalau sekarang mungkin dibikin garis polis line, semua bukti harus dijaga baik-baik, gitu kan? Buktinya kan memang ada tentara yang mau menjaga itu, karena mereka berpikir nanti kalau memang benar Yesus bangkit. Harus dijaga nih, nanti rumornya
Jangan-jangan muridnya curi mayat itu supaya mereka bilang Yesus bangkit. Jadi itu yang isu politik yang sangat besar. Ngapain wanita ngikut-ngikut? Ya, tugasnya itu basuh-basuh kaki gitu loh. Tugasnya tuh di dapur. Tapi Maria Magdalena dan Maria, dia duduk nunggu lihat Yesus. Itu resiko yang besar. Bu, itu cuma lihat aja, itu resiko yang besar. Resiko yang sangat besar, tapi dia duduk lihat. Beneran gak Yesus di situ? Dia tunggu hari ke-1, hari kedua, hari ketiga. Makanya di ayat yang pertama, pagi-pagi benar dia lihat kubur Yesus. Artinya apa? Dia selalu menjaga apa yang terjadi di kubur itu. Maria dan Yesus memiliki sikap yang sama. Berani dan sadar menghadapi krisis itu. Ya. Apakah mereka orang Superman yang kelihatannya sempurna? Enggak, saudara. Saya bacakan di Yohanes 19 ayat 38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Yusuf juga orang biasa, Maria juga, makanya dia sembunyi-sembunyi. Orang menghadapi kematian yang dahsyat, krisis yang dahsyat, gak mungkin, oh aku percaya. Pasti ada rasa khawatir, pasti ada rasa takut, pasti. Saya pun demikian, meskipun saya berkhotbah, kalau saya punya krisis yang berat, saya berpikir dulu, aduh bisa gak ya? Tapi yang menentukan apa, saudara? Kita nggak dikuasai oleh ketakutan. Takut iya, respon pertama kan. Khawatir iya, respon pertama. Apakah setelah itu menguasai diri kita? Yusuf dan Maria enggak. Tadinya dia takut, aduh gimana ya. Bisa nggak ya saya menghadapi Pilatus ya. Tapi setelah itu dia nggak dikuasai oleh ketakutan. Dia datang ke Pilatus, dia minta mayat Yesus. Maria pun pasti juga pikir-pikir. Perjalanannya kan nggak mungkin deket dari rumah ke kubur Yesus. Dia juga dikuasai ketakutan, apalagi murid-murid Yesus kan lagi bersembunyi di ruangan. Nggak usah lah Maria, udah nanti kita dengar, udah. Tapi dia pelan-pelan datang melihat. Jadi kalau saya maknai saudara, sikap berani dan sadar menghadapi krisis adalah orang yang apa? Seseorang yang memiliki mental tidak menghindari masalah. Tidak menghindari proses pembentukan. Tidak menghindari gesekan pembentukan yang terjadi. Dia tidak menyerah dengan ketakutan. Dia enggak menyerah dengan masalah yang ada. Dia tergesek, sesakit apapun dia hajar untuk tetap bertekun. Menghadapi, sadar untuk menghadapi, kalau aku menghadapi ini aku sakit, enggak apa-apa. Sadar tapi dihadapi. Ya saudara, karena dalam proses-proses itulah, dalam kematian-kematian itulah, dalam kematian-kematian daging itulah, maka saudara akan mendapatkan rahasia-rahasia yang besar untuk bisa saudara lawan. Ya. Yang kedua, seseorang yang berani adalah seseorang yang membangun kekristenan bukan karena hore-horean, tampilan luar. Yusuf dari Arimatea gak pernah disebut dalam pelayanannya Yesus kecuali ini. Saudara, padahal dia murid Yesus tapi gak ke-12 murid itu. Gak termasuk di ke-12 murid itu. Yusuf juga membangun imannya. Ya bisa ada beberapa opsi, asumsi. Mungkin dia ikut pernah melayani bersama Yesus tapi gak tercatat. Ya gak perlu dicatat. Atau mungkin memang dia gak pernah ikut bersama-sama melayani Yesus tapi dia tetap menjadi murid Yesus di dalam kota yang lain. Cuma sejarahnya dicatat saat mengambil mayat saja. Tapi dia murid Yesus. Dia enggak dari ke-12 murid Yesus tapi dia punya karakter lebih daripada ke-12 murid Yesus. Ke-12 murid Yesus mana? Sembunyi kan? Yusuf Arimatea? Enggak disebut namanya, mukjizat 5.000 dan 2 ikan, ada nama Filipus naik. Oh doa di Getsemani ada nama Yakobus naik. Naik namanya kan dipromosikan. Yusuf Arimatea enggak pernah saudara. Dia membangun imannya bukan karena hore-horean tampilan luar.
seru-seruan, ya, aktivitas mungkin aktivitas rohani pelayanan yang heboh-hebohan. Dia mungkin gak disebut kalau sekarang, saudara mungkin gak disebut nama saudara oleh gembala saudara atau jemaat atau GKC saudara. Gak pernah. Tapi saudara berdoa untuk komsel saudara mungkin. Saudara diam-diam hubungin teman-teman untuk ayo ke gereja, ayo komsel. Saudara tetap merenungkan firman Tuhan, berdoa tanpa ada cawe-cawe pemimpin rohani. Mungkin saudara gak dipromosikan bahkan jadi core team atau volunteers karena kita mungkin gak kelihat, ya, gak terlihat. Tapi saudara berakar kuat di dalam Tuhan. Saudara punya hubungan kuat di dalam Tuhan. Yusuf Arimatea. Dan saat krisis menggoncang, bukan orang yang kelihatan saja yang bisa kuat atau enggak. Tapi saat krisis menggoncang, orang yang benar-benar punya akar kuat, dia yang berani maju menghadapi krisis itu. Yusuf Arimatea luar biasa saudara. Di Lukas 23 ayat 50-51, saya bacakan, adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Sudah baik, benar gitu ya. Ia tidak setuju dengan keputusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi. Ini yang saya sukai. Dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Bayangkan saudara, semua lagi hilang harapan dengan keputusan penangkapan dan sebagainya, tapi dia tetap menanti-nantikan kerajaan Allah. Itu hanya dapat didapati oleh orang yang punya akar kuat di dalam Tuhan. Ya, itu hanya ditemukan oleh pribadi yang punya akar kuat, iman kuat di dalam Tuhan. Saat semua meragukan apa yang dikatakan Tuhan dalam pengajarannya selama 3 tahun, dia berkata, ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Wah, itu gak main-main itu saudara, imannya Yusuf Arimatea itu. Itu dahsyat itu ya menurut saya ya. Itu luar biasa di masa krisis ada statement di situ. Saat seseorang membangun kekristenan dengan sebuah hal yang pokok, dia akan mendapatkan pendengaran dan punya tindakan tajam. Karena firman Tuhan dan kehendak Tuhan yang berbicara dalam dirinya. Ada hikmat yang tajam untuk dia bisa melangkah dengan iman. Aduh krisis banget, minus ekonomiku, gini. Tapi Tuhan, kamu perpuluhan gak? Saya mau perpuluhan, lebih menabur juga. Hal-hal yang ekstrim seperti Yusuf Arimatea saudara. Itu hanya bisa didapat dengan orang yang punya hati yang tajam akan pendengaran sama Tuhan. Lewat apa? Hubungannya dia dengan Tuhan. Perenungannya dia tentang janji Tuhan. Akan didapat keputusan-keputusan yang menggoncangkan iman. Di saat krisis dia datang ambil mayat, itu kan aneh. Orang yang berani menghadapi krisis dan kematian, orang yang berani dimurnikan oleh krisis-krisis yang Tuhan berikan adalah orang yang memiliki hikmat untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Karena dia punya akar yang kuat. Ya, dia punya hikmat daripada Tuhan. Jadi Maria dan Yusuf berani menghadapi dan bertindak hanya didasari iman dan kasihnya pada Tuhan. Nah sekarang saya kasih beberapa contoh. Bisakah kita yang jelas-jelas situasinya tidak menguntungkan di depan kita, jelas saat kita melakukan itu kita rugi, tapi kita tetap semakin berani melangkah dan menunjukkan sikap kita sebagai anak Tuhan? Jelas kalau sudah mengambil keputusan itu sudah rugi, mungkin saudara nggak dipromosi, mungkin anak muda sudah akan ditinggal oleh cewek yang cantik, cowok yang ganteng karena mungkin nggak beda iman. Saat saya tegas, saya tahu ini rugi. Apakah saudara bisa melakukan itu? Tetap berani hal itu? Bisakah Anda tetap membalas pasangan saudara dengan melayani atau menghormati atau menghargai? Bahkan saat pasangan saudara mungkin habis maki saudara, habis bikin luka dalam hati saudara, atau mungkin
bikin sakit hati dengan mabuk, menampar, atau ya saya nggak berdoa di sini ya, atau mungkin bersinah, atau saudara melihat ketahuan suami saudara pornografi, istri saudara berhutang banyak tanpa sepengetahuan suami. Hal-hal yang membuat saudara, saya sudah benar, saya sudah hidup benar, tapi kenapa ini terjadi Tuhan? Itu pemurnian saudara. Kalau ada yang bertanya, Bu, saya semakin cinta Tuhan kok semakin digoncangkan, itu pemurnian. Itu penyucian. Di mana yang jelek-jelek dibakar sama Tuhan, yang tetap kuat itu akan tetap bertahan. Jadi jangan ada pertanyaan itu lagi ya. Karena ada beberapa, saya semakin cinta Tuhan, saya semakin ini kok semakin rugi ya bisnis saya, semakin jujur kok semakin rugi, saya semakin jujur kok malah saya nggak dipromosi ya. Itu pemurnian. Apakah saudara tetap berani menghadapi krisis ini dengan baik? Tetap menghadapi ini dengan iman dan pengharapan bersama Tuhan? Ya. Atau adakah saudara yang tetap bisa melakukan yang terbaik dari setiap pekerjaan saudara, meskipun pimpinan saudara selalu melihat hal yang salah? Meskipun saudara mungkin suka dikritik, dimaki mungkin, bos yang suka maki, suka kasar, pada saudara sudah melakukan hal yang baik. Apakah saudara tetap melakukannya atau langsung apatis? Enggak lah, biasa-biasa aja lah. Saya ekstrim juga kayak gini. Itu pemurnian, saudara. Apakah murid Yesus sembunyi salah? Enggak salah. Memang itu fasenya mereka lagi takut dan bingung. Tapi Yusuf Arimatea melakukan tindakan yang lebih besar. Atau anak-anak muda, apakah kalian tetap menghormati mamah papa kalian? Meskipun kadang-kadang kalian suka di underestimate, kalian suka direndahkan, kalian mau berubah sedikit aja kalian sudah dihakimi sama mama papa kalian. Apakah kalian tetap menghargai mereka? Atau nggak usah lah, orang tua juga nggak bisa jadi teladan, ngapain saya begini? Itu pemurnian anak-anak muda. Ya, jangan salahkan situasi apapun, itu pemurnian untuk hati kita mengikut Tuhan. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, tipe yang pelin-pelan dalam menghadapi kematian atau krisis. Ya, contohnya adalah Petrus. Di Matius 26 ayat 31 dan 33 versi mudah dibaca, pengikut Yesus akan meninggalkannya. Yesus berkata pada pengikut-pengikutnya, ini malam terakhir ya, malam ini kamu akan kehilangan iman karena aku, sebab dalam kitab suci tertulis, aku akan membunuh gembala itu dan domba-dombanya akan tercerai-berai. Petrus menjawab, walaupun yang lain akan meninggalkan engkau, aku nih tidak akan meninggalkan engkau. Ya, ini waktu sama Yesus sama-sama. Terus ada di Getsemani, Yohanes 18 ayat 11. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Itu saat Petrus mencoba memotong telinga Malkus. Ya, dia berusaha membela Yesus. Nah, Yesus mengatakan jangan bikin itu. Terus beda saudara suasananya saat Yesus mulai ditangkap. Di Markus 14 ayat 69 dan 71 versi mudah dibaca, ketika pelayan perempuan itu melihatnya, ia berkata kepada orang yang berdiri di sana, orang itu adalah salah seorang dari mereka. Petrus menyangkalnya lagi. Setelah beberapa orang lain yang berdiri sekitar itu berkata pada Petrus, benar, kau salah seorang dari mereka sebab engkau adalah orang Galilea. Petrus mulai memaki-maki dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu. Petrus di saat bersama Yesus, wow, dia luar biasa saudara. Ya, cintanya, kasihnya, apa yang dia bisa berikan dia akan berikan sudah itu untuk Tuhan Yesus. Tapi di fase Tuhan Yesus sudah enggak bersama dia, ditangkap dengan fase yang berbeda. Dia bahkan apa? Maki-maki. Ya, saya enggak berani contohkan ya, saudara pasti bisa bayangkan lah. Maki-maki sambil gedumel gitu ya, bahwa dia enggak kenal Tuhan Yesus itu. Petrus adalah orang yang punya tipe apa saudara? Saya ada dua hal. Orang yang punya keinginan mau bertumbuh, mau diproses namun hanya di area-area tertentu.
anak-anak Tuhan di masa krisis, dia hanya mau bertumbuh di area-area tertentu, di proses-proses tertentu, ya, di zona-zona tertentu. Tetapi saat mulai ada kerugian yang besar, rugi sedikit mungkin dia masih nggak apa-apa, oke lah nggak apa-apa, kayak gini nggak apa-apa lah, masih oke lah. Tapi saat ruginya besar nih, dia mulai, tunggu dulu nih, nggak bisa nih saya ngikut kayak gini nih. Nggak terlalu, bisalah saya mau jadi jemaat khotbahnya bikin saya deg-deg terus. Nah, selama khotbahnya nggak pernah nggak disenggol-senggol hidupnya, senang. Saat khotbahnya tajam mulai nih, volunteer. Saat ditegur sedikit, oke lah nggak apa-apa ditegur. Tapi sudah ditegur, dikasih tahu, dikasih tambahan beban berat, tunggu dulu nih, aku kan nggak dibayar di volunteer. Stop. Areaku sampai di sini dulu ya. Nggak bisa nih lanjut, aku diproses di sini. Ya, Petrus kayak gitu saudara. Di area-area tertentu dia babat habis karena dia tahu ada Tuhan. Tapi saat mulai nggak ada nih, ada kerugian nih. Waduh, kalau aku ngomong aku ngikut Yesus, bahaya nih. Yesus aja ditangkap, gimana aku? Saat mulai ada kerugian yang besar, tunggu dulu. Saya nggak bisa bayar harga lebih-lebih daripada ini nih. Ada pengikut-pengikut Tuhan kayak gitu saudara. Ada anak-anak Tuhan kayak gitu. Dia nggak mau dikorek kalau harga bayarnya terlalu besar. Kalau harga bayarnya masih so-so, bisa, ya kan? Bisalah. Tapi kalau harga bayarnya mungkin 70%, 30% keuntungan, tunggu ya, sabar. Kan nggak berdosa toh saya sela. Nggak berdosa kan saya cuti. Nggak berdosa kan saya nggak jadi volunteer. Nggak berdosa kan saya nggak ikut komsel. Ya enggak sih. Tapi itu krisis akan terus menghadapi dia. Dan cirinya apa? Yang kedua, tipe ini adalah orang yang belum memiliki komitmen yang kuat untuk bayar harga. Ya. Jadi apa yang dia bangun tidak akan pernah selesai. Dia bangunnya gencar-gencaran. Tapi saat mulai krisis melanda dan ada hitungan yang rugi terlalu berat. Tunggu. Kayak aku memang mau jadi jemaat di sini, tapi tunggu deh. Masa gini aja harus pakai helm? Udah deh, nggak jadi ibadah biasa aja. Tunggu. Masa volunteer segininya sih, sampai direweli, dibawelin sampai gini. Nggak ada bayar harga. Mungkin awalnya menggebu-gebu saudara. Tapi dia nggak akan sampai selesai, sampai finish. Nah ini ciri-ciri orang yang dahulu akan menjadi kemudian. Orang yang kemudian akan jadi dahulu. Ini ciri-cirinya. Ya. Mari kita lihat kembali di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yesus berkata, Petrus, apa engkau mengasihi aku? 3 kali kan? Tapi 2 kali dengan kata yang beda. Petrus, apakah engkau agapau aku? Petrus jawab apa saudara? Ya Yesus, aku filia kamu. Jadi kasih itu ada 4 saudara. Agape, filia, storge, dan eros. Filia itu kasih persaudaraan. Storge itu kasih adik kandung, pertalian darah. Ya. Dan agape itu kasih yang butuh pengorbanan. Kasih yang memang Tuhan itu agape itu kasih Tuhan. Kasih butuh pengorbanan dan kasih yang butuh harga bayar tanpa syarat. Kembali kedua, Petrus, apakah engkau agapau aku? Petrus jawab lagi, ya Tuhan, aku filia kau. Dia nggak berani sampai limit agapau, saudara. Dia nggak berani limit sampai bayar harga mengasihi Tuhan. Di saat itu ya, kita tahu Petrus adalah rasul yang luar biasa menginjili. Di saat itu, di momen-momen ini. Ketiga, Yesus bilang, Petrus, apakah engkau filia aku? Akhirnya Tuhan menurunkan standarnya. Ya Tuhan, aku filia kamu. Artinya apa saudara? Kasih Tuhan gak bisa kasih yang Tuhan lakukan untuk Petrus, gak bisa yang Petrus lakukan untuk Tuhan. Tuhan mengasihi Petrus tanpa syarat. Tapi Petrus membatasi dirinya, dia mengasihi seperti filia saja. Tanpa harga bayar, tanpa pengorbanan. Apakah
kita seperti itu di masa krisis? Ya, kadang-kadang kita butuh harga bayar, bahkan rugi. Kita harus katakan, aku tetap melakukan kehendak Tuhan. Ya, meskipun rugi. Yang ketiga, yang terakhir. Tipe yang mudah kompromi dan mengambil kesempatan dalam kesempitan dalam menghadapi kematian. Ya, kita sudah tahu ya, Yudas. Markus 14 ayat 1, 10-11. Pemimpin Yahudi berencana membunuh Yesus. Sekarang tinggal 2 hari sebelum hari Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Iman-iman kepala dan guru Taurat berusaha mencari jalan menangkap Yesus tanpa dilihat orang. Yudas setuju membantu musuh Yesus. Kemudian Yudas Iskariot, salah satu dari ke-12 murid, pergi kepada imam-imam kepala dan mengkhianati Yesus. Mereka sangat senang mendengar itu. Mereka menyanyikan memberi uang kepadanya. Yudas mulai mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Bayangkan Tuhan dijual dengan rencana, ya, bukan on the spot. Ini kan isu, kembali lagi, Tuhan Yesus itu menjadi isu global di zaman dulu, ya, isu yang luar biasa. Sampai semua penguasa elit politik zaman dulu itu berkumpul untuk gimana caranya nangkap Tuhan secara sembunyi-sembunyi. Nah, itu kan dari mulut ke mulut, ya. Nah, Yudas dengar nih. Intel zaman sekarang ada WA, foto. Bayangkan Yudas zaman dulu, malam-malam, Tuhan Yesus saya ke toilet dulu ya. Tiba-tiba dia ngomong, besok kami kesini. Balik lagi. Effortnya terlalu bagus banget itu Yudas, ya, untuk menjual Yesus. Dia terlalu memberikan effort hanya untuk mengkhianati Yesus, bayangkan. Di luar memang itu dipakai iblis, ya. Di luar itu, ini sisi manusianya Yudas. Betapa luar biasanya Yudas. Saat krisis, dia nggak mikirin firman Tuhan, dia nggak mikirin kebenaran, nggak mikirin tipe untung rugi kayak tipe yang kedua, dia langsung hajar, dosa aja. Ngapain repot-repot? Bikin aja yang sesuka aku, gitu kan. Orang seperti ini adalah orang. Pertama, orang yang membuat banyak tersandung hidupnya. Ada orang-orang mau mengenal Tuhan, tapi gara-gara orang-orang kayak gini, dia tersandung. Ngapain ke gereja? Dia aja kayak gini, papahku aja kayak gini, mamahku aja kayak gini, ngapain aku repot-repot cinta Tuhan? Orang tuaku aja kayak gini, pemimpinku aja kayak gini, temen karyawanku yang Kristen aja kayak gini, ngapain aku mau cinta Tuhan? Ya, Kristen sih, tapi ya, terus kalau kesenggol antrian langsung maki. Pokoknya nggak ada filter untuk mau menguasai diri, nggak ada, saudara. Hajar dosa-dosa aja. Ini yang kedua, mengambil kesempatan, ya. Terus orang yang mudah lupa akan firman Tuhan. Artinya di hari Minggu cuma duduk dengar sebagai pengetahuan, bukan sebagai rema. Orang yang duduk di gereja dan lupa akan value-value kebenaran adalah orang yang duduk mendengar firman Tuhan hanya sebagai pengetahuan. Roh Kudus nggak berbicara dalam hidupnya. Ya siapa tahu, Yudas ini kan terus-terusan sama Tuhan, ya kita nggak tahu ya. Karena dia bisa melakukan hal ini. Yang terakhir, yang ini yang sangat menyedihkan. Orang yang tidak tahu betapa berharganya Yesus. Dia menggantikan hidupnya untuk menjual Yesus. Hanya pada akhirnya 30 keping perak dia dapatkan. Apa akibatnya saudara? Stres, depresi kalau enggak berubah. Kan dia bunuh diri, ya kan? Dia lempar uang itu, dia enggak pakai juga uangnya, dia bunuh diri. Orang yang menjual firman Tuhan hanya kepentingan dirinya sendiri. Mengkompromikan segala sesuatu hanya untuk keserakahan dan kepentingan diri sendiri. Itu adalah orang yang menjual Tuhan kedua kalinya. Ayat terakhir Markus 8 ayat 35-37. Sebab orang yang mau mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tetapi orang yang mengorbankan hidupnya untukku dan untuk kabar baik dari Allah akan menyelamatkannya. Apa untungnya bagi seorang kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya, tetapi ia kehilangan hidupnya?
Dapatkah hidup itu ditukar dengan sesuatu? Saya harap kita jangan tukar apapun. Kehidupan yang senang-senang itu, karena tidak ada yang bisa menukar harga Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jangan sekali-sekali anak muda, jangan sekali-sekali hanya uang, kekayaan, status, prestise. Kita jual nama Tuhan. Kita mengkompromikan dosa. Jangan. Harga Tuhan itu enggak ada yang bisa kita bandingkan. Amin.